Berarti kita butuh 5 resources untuk mengerjakan ini selama 5 bulan. Dari situ kan kita bisa hitung cost untuk resources itu. Terus, lebih cara untuk menentukan budgetnya itu sendiri sih Bu. Kadang bingung itu kayak acuannya itu apa gitu ya Bu ya. Soalnya memang belum pernah secara langsung di situ sih. Oke. Acuannya apa? Bikin budget. Ada yang bisa jawab nggak guys? Bantuin saya sebelum saya jawab. Yuk, sharing-sharing pengalamannya yang udah ngalamin. Yuk, yuk, yuk. Bantu Elisa. Main loh, nambah-nambah nilai loh. Latihan jadi asdos juga loh. Ya, lama proyek mana nih? Kok pada diem-diem baik sih? Kelamaan dulu, ntar nggak dingin lagi loh. Nggak ada yang mau sharing? cara bikin budget, Bu, tadi. Ya, kurang lebih kayak gitu. Gimana sih nyusunnya? Ya, kayak gitu Elisa ya. Acuannya apa sih? Rujukannya apa sih? Iya betul. Kalau Ayo, Bang. kalau nggak salah ya, pertama itu pas project Kalau planning nggak kan salah bener, kita Bang. develop timeline dulu. Dari Hmm. timeline dan activity yang ada, kita dari situ bisa estimate, resources apa aja yang dibutuhin dan berapa lama. Misalnya kan kalau dari Gancat activity-nya ada 5, masing-masing activity-nya 3 bulan. Oke, berarti kita butuh 5 resources untuk mengerjakan ini selama 5 bulan. Dari situ kan kita bisa hitung cost untuk resources itu. Terus, dari situ dari setiap activity kita bisa define lagi, apa namanya, kalau dikuantifikasi lagi activity itu membutuhkan resources apa aja. Kan biasanya ada man, machine, method, satu lagi apa ya? Man, machine, method, material. Man, machine, method, material. Jadi dari 4 itu kita bisa lihat untuk pekerjaan A, butuh man berapa, butuh machine berapa, butuh material berapa, butuh metode apa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya sih ketika semakin kita mendetailkan tugasnya apa dan durasinya berapa lama, kita harusnya bisa mengukur, berapa kira-kira budget yang dibutuhkan. Itu ya, Bu? Yes, bravo, 100. Tapi masih ada yang kurang. Ya, intinya itulah pentingnya WBS. Karena kan tadi Iqbal bilang activity. Activity itu kan sebenarnya WBS ya. Dan apa chat-chat tadi kan si Iqbal bilang itu, jadi once kamu punya WBS, kamu akan sangat mudah untuk menyusun budget. Yang tadi Iqbal bilang ada 4M ya. Man, material, machine. Nah itu, tapi masih ada yang kurang nih Bal. Ini udah ada nih ya, udah ada semua ya. Tapi dapetin harganya, perkiraannya itu dari mana Iqbal? Perkiraan, Sumber-sumbernya. wah, nggak tahu, Bu. Ada yang bisa jawab? Nih Iqbal udah oke nih, udah 100 nih nilainya nih. Penyusunnya WBS, detail activity, terus ada 4M-nya. Tapi dapetin angka-angkanya loh. Misal udah nih ada detail activity-nya untuk development. Development itu kan berarti secara main-nya developer ya kan? Secara materialnya apa? Mesinnya apa? Lisensi gitu ya. Mesinnya software ya, aplikasinya ya. Materialnya apa? Lisensinya, ya kan? Ada terus material selain lisensi apa? Laptopnya kan, servernya, ya nggak, infrastrukturnya ya kan? Nah, terus gimana tahu ini harga server berapa, harga lisensinya berapa? Itu kan mesti tahu angkanya ya, duitnya ya. Nah, itu dari mana? Tokopedia, Bu. 100.
Maksudnya supplier ya guys, Elisa maksudnya supplier ya, Tokopedia kan supplier vendor ya. Ya, jadi harganya itu dapetnya dari mana? Dari vendor. Dari vendor, dari history ya, dari project sebelumnya, atau dari budget sebelumnya budget tahun lalu ya, atau dari project yang sama yang sudah selesai atau masih ongoing tapi mirip-mirip ya kan? Atau dari resources internal kita sendiri. Misal kayak emang gaji developer berapa sih? Kalau kita pecah developer, misal dia sebulannya sekian, terus kita hitung-hitung jadi per jamnya sekian. Atau mungkin hitungannya dari per jam sampai akhirnya dapat sebulannya sekian. Nah itu bisa jadi dari HR, tanya HR, ya kan? Oke. Terus misal ada workshop, dalam proyeknya ada workshop, workshop tuh kita harus di hotel atau enggak di mana gitu. Yang ngeluarin biaya segala macam. Nah itu dapat dari mana? Kalau hotel pasti kita ke vendor hotel ya. Atau enggak orang dalamnya gampangnya ya orang GA. Itu kan biasanya ngurusin gituan ya orang GA kan, transportnya, tempat, venue, itu kan orang GA ya. Atau enggak sekretaris atau admin. Itu tanya mereka gitu loh. Kalau misalnya dari vendor ya minta quotation. Semudah itu sih ya. Cuman kan nanti kalau misalnya dapat quotation kan entah kita bisa langsung secara project, entah itu lewat procurement. Nanti kalau lewat procurement lagi kan ada prosedurnya lagi kan. Mereka punya KPI, nggak bisa itu satu vendor, mesti minimal 3. Nanti akan diakses lagi ya kan, secara komersial, secara teknikal, akan ada assessment lagi gitu. Nah itu ya biasanya lamanya itu di situ prosesnya. Tapi kalau once sudah dapat quotation, itu yang kalian pakai buat masukin ke budget. Kayak gitu sih. Sampai aja ke orang budgeting ya. Tiap tahun kan perusahaan budgeting ya. Biasanya mereka akan lihat history tahun sebelumnya ya kan. Atau kalau misalnya ada yang baru, material baru atau apa, biasanya kan minta dari vendor. Ya kalau misal ada mungkin vendornya bisa vendor luar atau internal berarti grup gitu ya, mungkin grup punya anak perusahaan sana sini yang bisa supply kebutuhan kita, itu juga vendor sih, cuman ya gitulah, vendor anak perusahaan lah, apa istilahnya gitu. Apapun itu semuanya dikumpulin ya, quotation-nya, masukan dari HR, dari finance gitu kan, itu semua dikumpulin, itu dimasukin ke dalam masing-masing WBS. Kalau kata Iqbal tadi detail plan-nya, detail activity-nya itu dimasukin persatuan ke sana. Nah kalau udah dapat jumlahnya. Kayak gitu Eliza. Terima kasih Brian, terima kasih Kak Iqbal. Jelas ya guys, itu keluar nggak Bu? Keluar lah. Gancat itu karena keluar, itu pasti keluar. Di Gancat itu saya pasti minta triple constraint itu pasti saya minta. Ya aneh aja kalau Gancat nggak ada triple constraint ya. Namanya project kan ya pasti triple constraint ya. Nah itu karena harus utak-atik ya. Saya nggak cuma melihat bentuk Gancatnya kalian, tapi lihat isinya juga, timelinenya masuk akal apa enggak ini gitu. Nanti pas UAS study case-nya gini, maunya saya jawaban itu adalah Scrum selama 3 bulan. Secara timeline ya, maunya saya jawabannya. Tapi ternyata kalian bilang Scrum tapi 1 bulan. Yang harusnya budgetnya misal 100 juta, ya 500 juta, tapi kalian ngasal gitu ya, ala Burian nggak baca ini, nggak sampai sedetail itu, ternyata kalian masukin cuma 50 juta. Itu banyak yang kayak gitu ya. Jadi kayak nggak make sense, ini project bener apa enggak sih gitu loh. Jadi saya kalau baca jawaban mahasiswa kalau UAS tuh what gitu loh. Kadang study case-nya ERP ya. ERP itu kan miliaran ya biasanya ya. Terus kalian cuma naruh 100 juta gitu. Saya udah langsung gitu loh. Ya kan? Hati-hati dalam menganalisa. Kalian harus benar-benar bisa menganalisa study case-nya itu ya. Karena kalau misal kalian salah, ya udah salah semua gitu. Karena biasanya beruntun tuh pertanyaannya. Mungkin dari pertanyaan A ke B ke C ke D 1, 2, 3, 4, 5 tuh beruntun. Kalau udah salah di awal, kalian salah jawab misal pakai Scrum ternyata jawabannya waterfall, itu udah salah banget nanti ketika kalian bikin Gantt timeline, kan harusnya waterfall ya, yang harusnya minimal mungkin 6 bulan gitu kan.
Tapi ternyata kalian jawabannya Scrum, terus kalian dengan pedenya bilang itu 3 bulan. Itu kadang saya, are you crazy gitu loh. Emang secepat ini mengerjakan proyek ini gitu loh. Jadi ada analisa ya guys, bukan nebak-nebak ya. Makanya kalian sering-sering ngobrol sama orang proyek gitu ya, nongkrong aja bareng, ngobrol, takdir-takdir dia, tanya-tanya gitu kan. Pasti dia keluar semua omongan. Kalau misal, kuy makan siang bareng yuk gitu, kamu bayarin, kamu tanya-tanya aja gitu. Biasanya sih keluar semua gitu. Ya, kayak gitu. Jadi hati-hati ya. Jadi saya tegaskan lagi, itu pasti keluar di UAS. Namanya budgeting, itu kan one of triple constraint. Itu pasti keluar. Ya, dan hati-hati jangan ngasal. Oke?